saat ini kita berada dalam sebuah masa di mana sentuhan itu merupakan tindakan yang dilarang oleh keputusan-keputusan rezim politik. Ia menjadi apa yang dalam kosakata biopolitik itu disebut sebagai mekanisme kepengaturan rezim yang mengontrol tubuh warga negara, termasuk menyeleksi apa yang pantas dan tidak pantas disentuh. Pembahasan kali ini tentang kekuatan sentuhan dalam dunia physical distancing. Pandemi COVID-19 itu merupakan sebuah jeda peradaban yang berusaha mempertanyakan kembali sejumlah asumsi kita tentang manusia sebagai makhluk sosial politik. Ia mengoreksi hasrat, fantasi, harapan, kegelisahan, dan bagaimana cara kita berelasi dengan universalitas. Atau dibahasakan secara berbeda, pandemi ini hendaknya membuka medan pembahasan baru bahwa manusia bukan hanya makhluk yang memiliki dimensi interpersonal, melainkan juga dimensi politik. Dan justru melalui sentuhan, dimensi politik itu menemukan relevansinya secara imanen dan transenden. Hal ini juga akan menjawab pertanyaan mengapa jumlah kasus KDRT misalnya itu meningkat selama masa pandemi diikuti isolasi mandiri. Ya, karena orang tidak diberi perangkat atau metode bagaimana bernegosiasi dengan orang, lingkungan, dan suasana yang sama dan monoton dalam waktu yang lama. Nah, inilah dimensi politik yang mesti dibahas dan dibicarakan secara terus-menerus. Nah, sialnya, saat ini kita berada dalam sebuah masa di mana sentuhan itu merupakan tindakan yang dilarang oleh keputusan-keputusan rezim politik. Ia menjadi apa yang dalam kosakata biopolitik itu disebut sebagai mekanisme kepengaturan rezim yang mengontrol tubuh warga negara, termasuk menyeleksi apa yang pantas dan tidak pantas disentuh. Dan kita sebagai warga negara yang dipercaya rasional dalam register demokrasi liberal mengikuti semuanya tanpa diberi kemungkinan lain untuk berpikir secara kritis atau bahkan mengkritik kebijakan tersebut. Nah, sampai di situ, mengapa refleksi tentang isolasi dan karantina wilayah, misalnya pada awal-awal pandemi, itu tidak membuat kita memikirkan kembali penjarakan social distancing dalam arti sebenarnya, yang justru kita lakukan setiap saat, bahkan sejak dalam pikiran. Contohnya, kita membangun rumah dengan pagar yang tinggi dengan kintal tetangga, membangun gedung kampus yang menyerupai mal sehingga tidak ada tempat bermain bagi mahasiswa, membangun batas-batas antar kabupaten dan provinsi bahkan negara, menciptakan batas konseptual antara ruang privat dan ruang publik, batas arsitektural antara kamar tamu dan kamar keluarga, batas figuratif antara dunia anak-anak dan dunia orang dewasa, batas ekonomis antara usia produktif dan usia non-produktif, batas kewargaan antara nasionalis dan fundamentalis, batas religiositas antara Kristen dan non-Kristen, batas gender antara heteroseksual dan LGBT, batas antara orang Indonesia Barat dan orang Indonesia Timur, batas antara spektrum orang pintar dan orang bodoh, kita yang rajin baca dan mereka yang malas baca buku, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi persis di situ, bukankah kita adalah makhluk yang terlahir dengan bakat pintar berpura-pura? Tanpa bermaksud terlalu lama mengelaborasi hal ini, argumen pokok pembahasan ini yakni bahwa sampai kapanpun sentuhan tidak akan pernah bisa tergantikan. Atau dalam arti yang luas, sentuhan itu sama pentingnya dengan makanan dan keamanan. Dikatakan demikian karena pengalaman pertama semua manusia sejak lahir yang paling fundamental itu sentuhan. Ia adalah bahasa pertama sebelum otak kita diajarkan menghafal kata-kata dan bibir kita didikte mengeja aksara. Bahkan Direktur The Touch Research Institute di University of Miami School of Medicine, Tiffany Field, dia mengatakan bahwa sentuhan memiliki dampak yang lebih langsung dari kata-kata karena sentuhan fisik merujuk pada hubungan perubahan bioelektrik dan kimiawi yang pada dasarnya mengendurkan sistem saraf. Ini saya kutip dari The Power of Touch, Especially for Men di New York Times 5 Desember tahun 2017. Nah, argumen yang sama juga ada dalam bukunya David Linden, Touch: The Science of Hand, Heart, and Mind. Itu dia ahli saraf dari Universitas Johns Hopkins. Dia menulis bahwa
sentuhan itu menghilangkan rasa sakit dan semua sensasi yang beragam itu mengalir dari kulit kita, otak, dan seluruh tubuh. Dan ini berkaitan dengan kualitas imun tubuh manusia sebagai ujung tombak melawan pandemi. Tapi mengapa wacana seperti ini diabaikan dalam percakapan publik, terutama dalam rezim birokrasi negara atau rezim kesehatan saat ini? Bandingkan analogi ini ya. Semua orang tahu bahwa stres adalah masalah psikologis. Namun tidak banyak yang sadar bahwa gejala itu juga merupakan fenomena biologis yang eksplisit. Disebut demikian karena proses komunikasi dalam tubuh manusia dapat digambarkan secara sederhana seperti ini. Tubuh berbicara ke otak, dan otak kembali memerintah tubuh. Itu pemahaman biologi standar yang diajarkan sejak dari SD. Artinya, gagasan bahwa kekebalan tubuh seseorang dapat diubah oleh aktivitas di bagian otak yang peka pada sentuhan sama sekali bukan ide yang gila. Orang pasti dapat membayangkan penjelasan ini di tingkat sel tentang bagaimana semua itu terjadi. Oleh karena itu, semakin banyak kita belajar tentang sentuhan, semakin kita menyadari betapa pentingnya sentuhan itu dalam semua aspek kehidupan kita, entah itu kognitif, emosional, perkembangan perilaku, dan seterusnya, sejak kita lahir dari rahim hingga usia tua. Nah, sekali lagi, mengapa penjelasan ini tidak ada dalam cara berpikir kita, terutama aparatus terdidik rezim? Subbab yang pertama, sub pembahasan yang pertama, melihat dan menyentuh. John Dalrymple dalam Longest Journey menulis, orang zaman ini tidak mempercayai apa-apa selain pengalaman. Mereka tidak meminta gereja membuktikan kebenaran ajarannya, melainkan hendak mengalaminya, menyaksikannya dalam hidup gereja. Mereka seperti Rasul Santo Thomas itu ingin melihat dan menyentuh. Mereka ingin menemukan tugas Kristus yang bangkit itu dan menyentuhnya di dalam sekumpulan anggota-anggotanya, termasuk Anda dan saya. Artinya, menyentuh adalah tanda keakraban, persahabatan, dan rasa hormat. Diketahui secara umum bahwa kita dapat mengenali emosi seseorang dari ekspresi wajah dan suara mereka. Namun kita juga dapat mengenali emosi seperti kemarahan, ketakutan, rasa jijik, cinta, syukur, dan simpati itu dengan beberapa keampuhan melalui sentuhan, bahkan ketika kita tidak dapat melihat orang yang menyentuh kita. Hilangnya dimensi-dimensi sublim yang dalam sentuhan itu digambarkan secara bagus juga oleh Paul Virilio dalam The Lost Dimension. Dia menulis bahwa kota postmodern itu adalah komunitas manusia yang telah kehilangan berbagai dimensi arsitektural. Inilah kota yang telah kehilangan dimensi interaksi, tatap muka, aura, dan ingatan. Dan tanpa sentuhan tidak ada interaksi, tidak ada aura, tidak ada ingatan, dan tidak ada manusia. Mengakhiri ulasan ini, atau mengakhiri pembahasan ini, saya menyarankan sering-seringlah menyentuh orang terdekatmu secara fisik dan emosional. Belajar juga membuat pertimbangan tentang bagian mana yang perlu Anda sentuh, kapan waktu yang tepat untuk menyentuh, dan kepada siapa Anda memberikan sentuhan tersebut. Kira-kira penjelasan singkat tentang pentingnya kekuatan sentuhan dalam dunia physical distancing yang sebenarnya kita hidupi sehari-hari. Seperti itu.